semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah pertemuan kita pertama dalam tahun ajaran baru ini ya, tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya LinkedIn. Selanjutnya kamu bisa memanggil saya dengan Ibu LinkedIn. Kemudian untuk berikutnya kamu dan kita akan bersama-sama mempelajari materi-materi geografi di kelas 11 ini. Yang pertama ini kita akan membahas tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, Indonesia yang posisinya sangat strategis karena diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sangat strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berikut ini kita akan mempelajari tentang letak wilayah Indonesia, meliputi letak astronomis, letak geografis, letak geologis. Kemudian kita akan membahas tentang luas wilayah Indonesia, batas wilayah Indonesia yang terdiri dari batas daratan Indonesia, batas perairan Indonesia, dan batas udara Indonesia. Letak wilayah Indonesia secara astronomis artinya letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu adalah garis hayal yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Nah, Indonesia terletak di antara 6 derajat 8 menit lintang utara sampai 11 derajat 15 menit lintang selatan, dan 94 derajat 45 menit bujur timur sampai 141 derajat 5 menit bujur timur. Dari letak astronomis ini kita dapat melihat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berada di belahan bumi selatan dan seluruhnya berada di wilayah belahan bumi timur. Kemudian wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau W, paling selatan adalah Pulau Rote, paling barat adalah Kota Sabang, dan paling timur adalah Kota Merauke. Nah, perhatikan peta berikut ini. Ini adalah wilayah Indonesia yang tampak dilalui oleh garis khatulistiwa. Daerah mana saja yang dilalui oleh garis khatulistiwa? Secara kasar kamu bisa perhatikan pulau-pulau besar yang dilalui oleh garis khatulistiwa, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Sulawesi, dan Halmahera. Nah, yang dilalui garis khatulistiwa itu di Sumatera adalah Kota Bonjol. Kota Bonjol itu tampak tugu ekuator di Kota Bonjol. Kemudian ada daerah lintas Riau dan Sumatera Barat. Kemudian ada Kepulauan Lingga. Kemudian di Kalimantan melewati Kota Pontianak. Kemudian juga melewati Kabupaten Kutai, Kertanegara. Dan di Sulawesi melewati Sulawesi Tengah. Kemudian untuk pulau-pulau kecilnya di Pulau Sumatera itu melewati Pulau Batu. Pulau Batu itu di sebelah baratnya Pulau Sumatera, yaitu di antara Pulau Siberut dengan Pulau Nias. Namun Kepulauan Kepulauan Batu ini termasuk dalam Kabupaten Nias Selatan. Kemudian ada GB berada di daerah Maluku Utara atau Halmahera. Kemudian ada Pulau Ambeni di Waigeo. Demikian daerah-daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa di negara Indonesia. Apa sih efek letak astronomis itu? Nah, biasanya garis lintang akan mempengaruhi kondisi iklim, sedangkan garis bujur akan mempengaruhi waktu. Jadi, berdasarkan letak lintangnya, Indonesia itu beriklim tropis. Karena kita tahu daerah yang termasuk iklim tropis itu adalah dari 23,5 derajat lintang utara menuju ke khatulistiwa
sampai ke 23,5 derajat lintang selatan. Itu dikatakan daerah yang beriklim tropis. Karena Indonesia terletak di antara 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan, maka masih masuk dalam kawasan iklim tropis. Adapun ciri-ciri iklim tropis itu suhunya selalu tinggi, di atas 18 derajat Celcius. Kemudian curah hujannya tinggi, rata-rata 2000 mm per tahun. Dan kondisi ini membuat wilayah Indonesia itu kaya akan hutan hujan tropis yang hijau sepanjang tahun. Sedangkan letak bujurnya menyebabkan Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Kenapa 3 daerah waktu? Karena kita tahu bumi kita ini kan kelilingnya 360 derajat. Sedangkan dalam satu hari itu kan ada 24 jam. Jadi kalau 360 derajat dibagi 24, dapatnya 15. Berarti setiap 15 derajat akan menjadi satu daerah waktu. Jadi 15 derajat 1 jam, 15 derajat 1 jam, demikian 24 jam, 15 kali 24, 360 derajat. Nah, Indonesia itu dia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi kalau dikurangkan itu selisihnya 46. Kalau 46 dibagi 15 kan ketemu 3. Berarti Indonesia dibagi 3 daerah waktu, begitu. Nah, kemudian daerah waktu mana saja Kak itu? Waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat itu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kemudian pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Ciri-cirinya adalah semua kawasan di daerah waktu Indonesia Barat ini memiliki waktu 7 jam lebih awal dari kota Greenwich, GMT. Kemudian waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah itu meliputi sisanya Kalimantan yang tadi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Utara, seluruh Sulawesi, dan pulau-pulau yang kecil yang ada di sekitarnya. Dan waktu di kawasan waktu Indonesia Tengah ini selisihnya 8 jam lebih awal dari Greenwich Mean Time. Kemudian waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur itu meliputi Maluku, Maluku Utara, Halmahera tadi ya, kemudian Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan waktunya itu 9 jam lebih awal dari Greenwich Mean Time. Kemudian kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis itu artinya letak berdasarkan posisinya terhadap wilayah lain. Indonesia itu secara geografis terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dengan Australia, dan di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Kamu bisa perhatikan peta yang kita tampilkan di layar ini. Apa sih dampak letak geografis itu? Tentu saja akibat dari terletak di antara 2 benua ini dan 2 samudra, maka Indonesia akan mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi dari segi keadaan musim, biasanya di Indonesia itu mengalami musim hujan yaitu pada bulan Oktober sampai April, dan April sampai Oktober itu akan mengalami musim panas. Nah, kenapa begitu? Karena pada bulan Oktober sampai April itu matahari akan beredar di daerah belahan bumi. Oktober sampai April akan beredar di belahan bumi selatan. Ya. Jadi otomatis daerah bumi selatan suhunya akan tinggi, tekanannya menjadi rendah. Ya. Nah, kemudian di belahan bumi utara itu suhunya menjadi rendah, tekanannya tinggi. Angin akan bertiup dari daerah tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tadi tekanan tingginya di utara, berarti angin akan bertiup dari belahan bumi utara menuju belahan bumi selatan. Berarti angin akan melewati daerah Samudra Pasifik yang sangat luas dan membawa uap air yang banyak, sehingga ketika uap air itu sampai ke Indonesia, itu akan menurunkan hujan. Maka pada bulan Oktober sampai April, Indonesia mengalami musim hujan. Demikian sebaliknya, pada bulan April sampai Oktober,
itu matahari beredar di daerah belahan bumi utara. Dengan demikian belahan bumi utara itu suhunya menjadi tinggi, tekanannya menjadi rendah, dan di belahan bumi selatan suhunya menjadi rendah, tekanannya menjadi tinggi. Angin akan bertiup dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Berarti dari belahan bumi selatan menuju ke belahan bumi utara. Nah, ini akan menyebabkan musim kering di Indonesia. Kenapa? Karena di belahan bumi selatan itu Australia itu, belahan bumi selatan kan Australia ya. Australia itu luas gurun pasirnya. Maka angin yang datang dari belahan bumi selatan karena dari daerah gurun, sifat anginnya kering sehingga tidak banyak membawa uap air. Maka ketika tiba di daerah Indonesia, dia menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Demikian keterangan tentang musim di Indonesia. Kemudian letak geografis Indonesia yang sedemikian rupa itu menyebabkan Indonesia memiliki posisi yang strategis, posisi silang yang strategis, dan Indonesia akan kaya budaya. Kenapa? Karena dia diapit oleh dua benua yang tentu saja menjadi lalu lintas internasional, sehingga bangsa-bangsa lain itu bisa singgah ke Indonesia dan membawa budayanya masing-masing dan bisa berkembang di Indonesia. Kemudian Indonesia ini menjadi negara maritim terbesar loh, dan Indonesia juga negara agraris terbesar. Kenapa? Apa hubungannya negara agraris dengan letak geografis? Karena akibat dari curah hujan yang tinggi, Indonesia itu menyebabkan Indonesia itu subur. Didukung lagi banyaknya gunung api di Indonesia, dengan ditambah lagi curah hujan yang tinggi, menjadi wilayah Indonesia subur, sehingga ya dimanfaatkan menjadi negara agraris. Begitu. Kemudian Indonesia itu menjadi negara pariwisata. Apalagi posisi seperti ini, maka wisatawan mancanegara itu tertarik datang ke wilayah Indonesia dan tidak mengalami kesulitan dalam hal transportasi karena kita berada di posisi silang. Ya, kita itu terkenal dengan wisata bahari loh. Misalnya di daerah Bali, di daerah Bunaken, Raja Ampat, Nusa Tenggara Timur, di Gili Trawangan, ya, dan seterusnya. Kemudian akibat dari posisi ini, Indonesia itu kaya akan bahasa. Ya, seperti tadi pendatang-pendatang yang datang ke Indonesia itu akan mengembangkan bahasanya yang di Indonesia, ya, sehingga kita menjadi kaya bahasa. Oke, sekarang kita bahas letak geologis wilayah Indonesia. Letak geologis itu artinya letak berdasarkan batuan serta fenomena geologi di sekitarnya. Nah, berdasarkan letak geologisnya, Indonesia dilalui dua jalur pegunungan muda dunia. Dan Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik, kemudian berada pada tiga dangkalan. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini tampak bahwa lempeng tektonik yang bertemu di Indonesia adalah lempeng Eurasia yang sifatnya statis, ya, stagnan dia di situ. Kemudian lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia itu dari selatan. Lempeng ini cenderung bergerak ke arah utara, menabrak Eurasia. Maka pertemuan antara lempeng Samudra Indo-Australia ini dengan lempeng Eurasia itu akan membentuk barisan pegunungan di daerah Pulau Sumatera dan Jawa bagian selatan, di bagian selatan ini. Ya, itu penyebabnya. Banyaknya pegunungan-pegunungan di daerah Indonesia bagian selatan ini akibat tumbukan lempeng itu. Kemudian Indonesia berada pada pertemuan lempeng selain dari lempeng Eurasia dengan Indo-Australia, juga bertemu dengan lempeng Pasifik. Nah, lempeng Pasifik ini selalu bergerak ke arah barat. Begitu juga selalu menunjam ke arah barat. Ya. Kemudian Indonesia itu berada pada tiga dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dengan dangkalan Sahul dan wilayah peralihan. Di daerah dangkalan Sunda itu meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di peta ini nampak warnanya lebih terang. Ya, di lempeng Eurasia itu dangkalan Sunda dan warnanya lebih terang.
Karena lautnya dangkal, maka warnanya itu ditunjukkan lebih terang. Nah, kemudian dangkalan sahul itu di daerah lempeng benua Australia ini, itu di sekitar wilayah Sulawesi, di wilayah Papua, dan itu juga nampak kan lebih terang dia. Dan bagian tengah wilayah Sulawesi itu adalah daerah peralihan. Demikian tentang letak geologis Indonesia. Ada nggak dampaknya, dampak negatifnya? Ada dong. Dampak negatifnya itu ya sering terjadi gempa tektonik. Kenapa? Karena gerakan lempeng tadi yang bertabrakan dengan lempeng Eurasia, baik dia Indo-Australia maupun lempeng Pasifik yang bertabrakan dengan lempeng Eurasia, itu sering mengalami subduksi penunjaman. Lempeng Indo-Australia itu menunjam, berada di bawah lempeng Eurasia. Maka di wilayah-wilayah Sumatera, di pantai selatannya, Jawa pantai selatan sampai ke Banda, itu rawan terjadi gempa. Demikian juga lempeng Pasifik yang bertabrakan dengan Eurasia, itu yang bergerak ke arah barat, juga mengalami subduksi, ada penunjaman lempeng sehingga menyebabkan terjadinya gempa. Itu contoh yang paling barusan berlalu itu gempa di Palu. Gempa di Palu itu karena adanya tunjaman dari lempeng Pasifik itu, juga ada gerakan dari sesar Palu Koro. Itu. Kemudian dampak negatif yang lain ya gempa vulkanik. Kenapa? Karena akibat dari letak geologis Indonesia, di mana Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan muda di dunia. Indonesia kaya akan gunung berapi, yang masih aktif. Ya tentu saja kalau gunung berapi yang masih aktif itu kan resikonya pasti meletus. Maka Indonesia juga rawan mengalami gempa vulkanik. Ada nggak dampak positifnya? Ada. Akibat dari banyaknya gunung api, Indonesia itu mempunyai tanah yang subur dan kaya akan mineral. Luas wilayah Indonesia. Nah, Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia. Kemudian jumlah pulaunya itu 17.504. Menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, itu ada 16.056 pulau yang telah dibakukan namanya di PBB sampai pada Juli tahun 2017. Garis pantai kita sepanjang 99.093 km persegi. Kemudian luas seluruhnya Indonesia itu 8.200.000 km persegi dan lautnya sekitar 6.300.000 km persegi atau 75,7% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Kita lanjutkan dengan batas wilayah Indonesia. Di bagian utara berbatasan darat dengan Malaysia, sedangkan itu yaitu di daerah Kalimantan ya, berbatasan dengan Malaysia itu di utara, yaitu di Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Kota Sabah dan Kota Sarawak. Kemudian batas lautnya di bagian utara itu dengan perairan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di bagian timur, Indonesia berbatasan darat dengan Papua Nugini, sedangkan lautnya berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Di bagian selatan, batas daratan kita adalah dengan negara Timor Leste. Timor Leste itu dulu masuk ke wilayah NKRI, yaitu Pulau Timor Timur. Kemudian dia memisahkan diri, mendirikan diri negara sendiri menjadi Timor Leste. Maka sekarang negara Timor Leste itu berbatasan langsung dengan daratan Indonesia. Kemudian di lautan bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan perairan Australia. Di bagian barat, batas darat kita itu nggak ada, karena langsung laut. Setelah Pulau Sumatera ketemu laut gitu. Kemudian lautnya tentu Samudra Hindia dan perairan India. Nah, ini gambarnya batas wilayah Indonesia di bagian utara, yaitu dengan Malaysia ya.
ada Sabah dengan Sarawak di Pulau Kalimantan. Kemudian di bagian timur kita berbatasan dengan Papua Nugini, yaitu di Pulau Papua ya, Irian, dulu Irian, sekarang Papua. Nah, itu yang warnanya agak terang itu Papua Nugini. Kemudian di bagian selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste. Ya, itu dia nampak pada peta. Kemudian di bagian barat Indonesia berbatasan dengan perairan Samudra Hindia dan perairan India. Batas darat itu tadi sudah disebutkan bahwa negara yang berbatas darat dengan Indonesia itu adalah Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Secara alami, batas darat itu bisa pegunungan, bisa sungai, bisa laut, bisa hutan. Namun secara buatan bisa berupa pagar tembok, bisa kawat berduri, bisa tugu, bisa juga pos penjagaan. Kita akan bahas batas laut. Batas laut kita yaitu batas laut teritorial, yaitu 12 mil dari garis dasar pantai. Garis dasar pantai itu artinya diukur pada saat air surut. Dan di jarak 12 mil ini kita memiliki hak kedaulatan penuh. Nah, ini ditetapkan menurut Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 dan dikukuhkan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 4 tahun 1960. Kemudian batas landas kontinen. Batas landas kontinen ini itu diukur sampai 200 mil dari garis dasar pantai. Dan semua wilayah yang masuk dalam batas landas kontinen ini apabila kedalamannya di bawah 200 meter. Nah, bagaimana wilayah laut yang tidak sampai 200 mil? Tentu saja ini akan dibuat kesepakatan dengan negara tetangga. Misalnya seperti Indonesia dengan Malaysia. Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sumatera itu kan Selat Malaka itu harus kita bagi dua dengan Malaysia gitu. Kemudian batas zona ekonomi eksklusif. Batas zona ekonomi eksklusif diukur 200 mil dari garis dasar pantai saat air surut dari pulau terluar ke arah laut bebas. Jadi yang diukur itu dari pulau-pulau terluar aja. Misalnya di Pulau Sumatera yang bagian selatannya ke arah laut bebas Samudra Hindia. Demikian juga yang pantai selatan Jawa ke arah laut bebas ke Samudra Hindia gitu. Kemudian daerah Sulawesi ke atas gitu, yang bagian luarnya aja gitu. Kemudian di wilayah zona ekonomi eksklusif ini kita berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi di permukaan bumi, di permukaan ya, di dasar dan di bawah laut. Namun kita juga mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut. Itu ditetapkan 21 Maret 1980. Batas udara secara vertikal Indonesia itu batas udaranya setinggi 110 km. Dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Itu batas vertikal. Jadi langsung semua misalnya dari Sumatera itu ke atas 110 km. Itu batas udara milik kita. Kemudian batas horizontalnya itu mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut. Jadi misalnya tadi kalau zona ekonomi eksklusifnya sejauh 200 mil, ya sampai sejauh 200 mil itu udaranya masih milik kita gitu. Baik, nah di wilayah ini kita memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah Indonesia itu. Perhatikanlah peta ini. Yang warna ungu itu adalah Laut Nusantara. Jadi memang ada di dalam kawasan kepulauan kita. Kemudian yang warna ungu lebih terang atau lebih gelap ya, agak ke arah luar, itulah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ya. Zona ekonomi eksklusif itu
yang diukur 200 mil dari garis dasar pantai pulau terluar. Kamu bisa lihat ya bagian luar Sumatera ya, Jawa bagian selatan ini, kemudian di utaranya si Papua, di utaranya Sulawesi dan Halmahera gitu. Ya. Demikian perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga kita. Nah, demikian paparan kita tentang batas, bentuk, luas dari Kepulauan Indonesia. Kita akan melanjutkannya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.